Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru hebat se-Indonesia, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ketiga belajar di rumah semenjak pandemi COVID-19. Berbagai hal yang telah kita rasakan selama 3 bulan ini bukan hanya sebagai guru, siswa, orang tua pun merasakan hal yang sama, merasakan kerinduan untuk kembali bersekolah. Bukan hanya hal itu, orang tua sendiri banyak yang mengeluh, sudah merasakan bagaimana beratnya mengajar, bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik. Selama ini mungkin di benak mereka beberapa orang mengatakan mudah mengajar, tetapi setelah mengajar anaknya sendiri di rumah, baru merasakan betapa rumitnya mengajar selama masa pandemi COVID-19 ini. Tidak terasa tahun ajaran baru bulan Juli sudah membayangi kita. Pemerintah sekarang sedang mencanangkan namanya new normal. Normal adalah hidup berdampingan dengan COVID-19. Mengapa? Karena sampai sekarang belum ditemukan vaksin atau obat yang tepat untuk mencegah dan mengobati COVID-19 ini. Jadi mau tidak mau sebagai seorang pendidik, kita harus punya strategi yang jitu atau khusus untuk menghadapi new normal yang diinginkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Strategi tahun ajaran baru 2020-2021 new normal ini kita dapat tinjau dari dua sisi, baik dari sisi pembelajaran daring maupun pembelajaran non-daring, karena perlu kita ketahui bahwa di Indonesia dengan letak geografis yang sangat heterogen, ada beberapa kawasan atau tempat di mana teman-teman seperjuangan kita pendidik belum terjangkau listrik, belum terjangkau internet, sehingga susah untuk melaksanakan pembelajaran daring. Jadi ada dua strategi. Yang pertama yaitu adalah strategi belajar dari rumah tanpa internet di tahun ajaran baru. Hal ini dapat ditempuh dengan belajar berbasis penugasan. Jadi penugasan ini adalah salah satu jalan keluar, karena perlu diketahui bukan hanya guru, orang tua maupun siswa ada beberapa yang terbatas dengan fasilitas komunikasi baik berupa Android ataupun sinyal-sinyal internet. Jadi ini adalah salah satu solusi pembelajaran non-daring. Adapun strateginya untuk melaksanakan penugasan ini adalah yang pertama adalah pengaturan waktu dan jarak di sekolah. Jadi hal yang dilakukan yaitu penanggung jawab yaitu kepala sekolah bisa mengatur pengaturan penjadwalan pengambilan tugas dari guru untuk siswa dan rombongan belajar. Jadi waktunya ini bisa diatur per hari, per 3 hari atau mingguan, tergantung dengan situasi di mana pandemi COVID-19 ini apakah masuk jalur kuning, hijau, atau bahkan merah. Jadi pilihan ini dilakukan jika sekolah itu sangat dekat dengan rumah para siswa dan berada pada suatu kawasan atau desa atau kelurahan. Jadi tidak ada yang terpisah-pisah. Berikutnya adalah solusi penugasan itu adalah membuat kotak penugasan di kantor desa atau lurah. Jadi teknisnya sekolah membuatkan atau kelurahan membuatkan kotak-kotak di setiap desa. Guru meletakkan tugas itu di kotak, kemudian orang tua
atau siapapun bisa mengambil tugas itu dan memberikan kepada siswa. Tetapi yang paling penting di sini adalah guru, orang tua, dan siswa harus tetap menjalankan protokol pencegahan COVID-19 yang disarankan pemerintah, yaitu dengan menyediakan tempat cuci tangan disertai dengan hand sanitizer atau sabun di dekat kotak penugasan tersebut. Berikutnya adalah bisa memanfaatkan jasa pengantaran atau pos. Jadi misalkan hal ini terjadi jika sekolahnya terletak lebih jauh dari rumah siswa. Jadi pihak sekolah atau dinas pendidikan bisa bekerja sama dengan Pos Indonesia atau lembaga lain yang bisa dilakukan. Bisa juga menggunakan Satpol PP ataupun petugas-petugas desa atau kelurahan. Yang berikutnya adalah metode kedua adalah pembelajaran berbasis daring. Jadi jika misalkan di tempat tersebut ada fasilitas internet, listrik memadai, kemudian siswa dan guru mempunyai fasilitas minimal HP Android, maka hal ini bisa dilakukan. Adapun syarat-syarat untuk pembelajaran daring adalah yang pertama, memetakan potensi dan tantangan. Jadi sekolah ini harus pandai-pandai memetakan berapa banyak guru, orang tua, dan siswa yang bisa menggunakan Android. Misalkan jumlah siswa 100, dari 100 ini berapa persen yang mempunyai fasilitas Android. Kemudian berapa guru yang bisa atau tidak bisa menggunakan portal pembelajaran online. Ini juga sangat menentukan karena di pembelajaran online ada beberapa portal pembelajaran atau aplikasi lainnya. Yang kedua adalah pihak sekolah bisa berkolaborasi dan berintegrasi dengan platform belajar. Ada beberapa platform pembelajaran yang dilakukan atau yang disediakan oleh Dinas Pendidikan. Misalkan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ada namanya platform namanya Evanrita. Kemudian portal lain yang disediakan ada portal dari Kemenak, Rumah Belajar, Ruang Guru, dan lain-lain. Dan bahkan ada juga misalkan kita tidak bisa berkolaborasi, bisa menggunakan aplikasi jarak jauh yang mandiri seperti WA Group, grup Facebook, Messenger, Google Classroom, Zoom Meeting, Webex, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, yang harus disiapkan adalah yang paling utama adalah persiapan guru. Jadi guru harus siap dalam pembelajaran daring ini. Setidaknya guru dapat mendesain pembelajaran jarak jauh secara interaktif, menyenangkan, dan menantang. Jangan sampai pembelajaran ini membuat siswa menjadi bosan, justru siswa menjadi sangat berat. Kemudian guru mempersiapkan soal-soal yang diusahakan soal-soal ini dapat menyentuh kehidupan sehari-hari siswa, dan alangkah baiknya jika bersentuhan dengan kondisi kita saat ini, yaitu bagaimana menghadapi atau hidup dengan pandemi COVID-19. Kemudian berikutnya guru-guru harus menyiapkan RPP. RPP ini menurut Menteri Pendidikan, Mas Menteri mengatakan bahwa pada masa COVID-19 ini kita jangan hanya seperti kondisi normal, yaitu harus menyelesaikan kurikulum, tetapi yang paling utama adalah bagaimana supaya siswa dapat belajar interaktif dan kreatif. Berikutnya adalah proses asesmen. Jadi yang keempat ini adalah guru harus mempersiapkan penilaian. Apakah penilaiannya berbentuk portofolio, yaitu misalkan kumpulan atau siswa membuat laporan-laporan tertentu atau kumpulan laporan baik foto, video, dan sebagainya, ataukah penugasan melalui Google Form. Yang kelima adalah pengawasan sekolah. Jadi
pada saat pembelajaran daring ini supaya efektif, jangan misalkan sekolah ini tidak mengawasi, jangan sampai pihak atau guru atau siswa tidak melakukan pembelajaran daring tapi melaporkan telah melakukan pembelajaran daring. Jadi kepala sekolah ini harus pandai-pandai monitor pembelajaran jarak jauh pada saat dia masuk saat kelas berlangsung, kemudian bisa melakukan daily check-in setiap pagi, sore, ataupun kombinasi dari pilihan-pilihan tersebut. Jadi bisa menggunakan WA, bisa menggunakan daftar hadir online dan sebagainya. Kemudian yang keenam, jangan lupa dalam pembelajaran kita ini diperlukan juga selain pengawasan juga harus ada supervisi akademik untuk mengevaluasi hasil-hasil ataupun apa yang telah dikerjakan selama pembelajaran daring, apakah ada dampak atau ada kesulitan atau ada hambatan, ini mesti disupervisi. Jadi supervisi ini kita harus berkonsultasi dengan pengawas sekolah. Jadi ada kolaborasi antara pihak sekolah melalui kepala sekolah, kurikulum, guru-guru senior, dan pengawas sekolah untuk merancang bagaimana perangkat yang cocok untuk supervisi akademik jarak jauh. Yang ketujuh adalah yang terakhir, bahwa semua yang telah kita lakukan dari poin 1 sampai 6 alangkah baiknya atau bisa terrealisasi jika ada sebuah rencana yang matang, yaitu melalui rencana kegiatan dan anggaran RKS. Jadi ada review. Review ini bisa dilaksanakan atau direview melalui sebuah rapat daring atau untuk mengevaluasi apa-apa yang dibutuhkan selama pembelajaran dan apa-apa dukungan atau bantuan yang diberikan oleh sekolah, apakah berupa kuota internet, ataukah berupa fotokopi penugasan, ataupun hal-hal lain, ini mesti dibicarakan lebih mendalam bersama pihak-pihak baik dari pihak sekolah, komite, maupun koordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Jadi poin ketujuh ini adalah hal yang menjadi kunci efektivitas pembelajaran yang sedang menjadi kecenderungan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi harapan kita dengan adanya persiapan kita di strategi, mudah-mudahan kita dapat mengarungi tahun ajaran baru ini dengan kondisi yang betul-betul new normal tanpa membahayakan kondisi kesehatan baik guru maupun siswa. Demikianlah strategi yang akan kita atau yang mesti kita siapkan dalam menghadapi tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Semoga hal ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Salam guru-guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.